Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasela kamudurela kecocote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ekspor kembali. Tentunya kita masih berurusan dengan sebuah permasalahan, yaitu Mbak Leni dan Pak almarhum Pak Darman. Betul. Seperti yang jenengan lihat kemarin hari, alhamdulillah Mbak Leni sekarang sudah sadarkan diri ya. Nah, ternyata setelah sepeninggalannya bapaknya Mbak Leni, kekuatan yang menguasai dari tubuhnya bapaknya Mbak Leni atau almarhum Pak Darman itu masih ikut campur ya, bahkan merasuki sosok ke dalam tubuhnya si Mbak Leni. Sampai akhirnya tidak sadarkan diri, memiliki sebuah kekuatan dan kabur ke hutan. Entah tujuannya apa, sampai sekarang kita tidak tahu. Tapi syukur alhamdulillahnya Mbak Leni sudah bisa kita temukan, dan setelah dicek oleh Eyang Tombro ternyata dipengaruhi oleh Sigru Samenggala itu. Samenggala. Itu ya teman-teman ya. Cuma yang menjadi pertanyaannya yang di sini yaitu mengenai makam dari almarhum Pak Darman yang sekarang itu sudah terbongkar dan tidak ada mayatnya. Nah, betul. Kemanakah mayat Pak Darman yang ada di dalam kuburan itu perginya? Apakah ada kaitannya dengan kemarin sore melihat orang masih berpocong namun jalan kaki? Apakah bangkit lagi ya Mas? Ini yang namanya bangkit dari kubur ya. Itu kalau benar-benar apa namanya di kampung itu kelihatan orang sudah pada takut semua itu Mas. Nah, kita mencari itu ya teman-teman ya. Ya nanti kita akan gali informasi lebih mengenai sebuah kekuatan apa sih ya yang digayu oleh Pak Darman. Terus siapa sih dalang dibalik sosok hebatnya Pak Darman ini ya? Jika kita justru mencari Pak Darman terus, nanti permasalahan ini tidak kunjung selesai. Maka dari itu malam ini saya putuskan untuk mencari sumber dari permasalahan, yaitu akar atau dalang dibalik ini semua ya. Sebelumnya saya informasikan Mas Diki mungkin beberapa saat tidak bisa ikut ekspor. Banyak yang WA saya, Mas Diki nggak ikut Mas. Berapa hari Mas kira-kira? Banyak sekali yang tanya gitu Mas. Apa ya? Ya belum bisa kita tentukan ya teman-teman, karena Mas Diki menderita apa namanya ya, tidak boleh bekerja keras. Ya intinya itulah. Intinya menderita sesuatu tidak boleh badannya kecapean. Ya, doakan saja. Nah, sedangkan kita eksplor menguras tenaga. Masih bertanya Mas. Iya pasti. Apa sih sakitnya? Tanya sendiri. Japri aja, Japri kalau dijawab syukur. Kemarin sih yang saya tahu itu intinya hernia. Cuma kita belum bisa pastikan apakah hernia atau belum, karena belum dicek secara medis ya. Betul sekali. Intinya itu teman-teman ya, doakan semoga cepat pulih, cepat ekspor lagi. Nanti ekspornya yang gampang-gampang, jangan yang berat-berat. Takutnya nanti jadi gendel lagi ya. Pak gendel. Pergendelan. Terus apa lagi informasinya? Ya. Berarti malam ini ya khusus menuju ke tempat ritualnya, ke Penembahan Sepri. Yo, Penembahan Sepri. Hutan Sepri. Oh iya, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasela kamudurela kecocote. Langka warga ya, pokoknya buat sedulur di dalam masing-masing jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, baru siapin cemilan dan makanan, duduk manis dengan keluarga, saksikan video-video yang kasih. Cemilannya di order sedulur ya. Jangan lur, jangan ya, jangan kring jangan sakit membinting buat perwe kok ya. Aku berinting buat perwe aku mikir kok ngerasa kayak duduk beri karo wong sing mikir persis.
Sing ngurusak paling ngene iki, Mbok. Udah kena kalian ngimpet dewek kok. Merinding banget kok. Awane. Arane nang ku. Iya, Mbok. Mas, Awane aneh kok, Mbah. nyari ngene ya, Mas. Ada apa sih badangnya? Ya ada ngomong kemana? Udah ngomong apa bilang enggak lihat sama sekali sih. Enggak ada apa, aku enggak lihat. Udah tadi kayak ada ngikutin. Kayak ada yang ngikutin. Nah, terus badangnya lihat ke sana. Kayak ada bayangan lewat seluduk gitu loh. Bayangan apa sih gini-gini wujudan belum. Ngene. Kok perlu sebut sih? Weru ngene ya, Mbak. Ngene iki. Kunduk ngene iki. Menungsa, Pak. Yang tahu. Ya intinya sekalian tabang ana mosok urung jelas banget. Tapi kayaknya Udah merinding pisan kok. udah ngono ngene iki kok. Padu kayaknya anu ngikuti dewek, Mas. Gun kemana-mana lagi. Iya. Ya, Mas. Baik teman-teman, ini katanya ini bertiga melihat ada sosok yang ngikutin jalan kita ya. Dicek lah takutnya nanti ada apa-apa malah. Saya guna yang cek ya. Tunggu. Ibu saya ini kemana? Wah, ilah kena ini temen. Di. Bagi, Bang. Ini kita. Kayak nyala matanya. Iya, marinya lagi, Mas. Di bola ini aja. Ya cekikan biar apa-apa nih. Ulang apa-apa ini. Kemana ya? Bisa untuk mana? Hati-hati, Mbak. Hati-hati. Yang hawane seorang pena kok merinding banget kok. Makan dong. Merinding banget yakin, Mbak. Kok merinding banget Mbak? Merinding bisa kok. Alang ko ya. Dapat nurut. Yakin merinding kok. Wah! Ayo, apa Gun? Bah! Masuk Gun. Kanan sih kanan. Bah. Bah! Bah! Gun. Bah! Kamu Mas kenapa yuk? Kayak bahas apa kok, Bah? Sayo. Bah! Iya. Ayo melu pulang nek. Belakang anak Mas. Kenapa kok iki? Gini iki. Lah gini iki. Jenengan kiri. Gini Mas iki. Ini lagi jakung Mas. Oh, jelas banget iku. Nang kene, Mbah. Iya nang kene kok. Nang kene, Mbah. Wo, Mas. Ibu sumbang samping bener kan. Aku gembung dia lagi turu. Nyangir wong ae, Mbah. Yang gembung dia nang Mas. Sumpah, niki kamera ngajone nyala ya, Gun. Ketahuan kelihatan. Cuma samping. Obong apa itu? Jadi kayak obong. Ya dasar Belum pakaiannya kusam, kucel. orang. Gini lagi, Mas. Lalu itu lah. Masih kan ngetundak kan sedang kana iki lho. Apa nuntut nomor dewek nggawa senter iki ya? Dicek pae Mas kene kamera kae. Disoting kok Gun. Shooting.
Iya. Sudah. Pagi-pagi kok wis, wah. Dewan apa sih yo? Mau Ketek apa yo? saya di dalam murah gitu dapat ini. Mau ketak sih. Aku gitu. Apa, Bah? Ribe. Sel, kameranya nyala Sel. Iya. Semalaman aneh teman-teman, kita diikuti makhluk. Apa sih? Namun kita tidak tahu makhluknya apa. Goyang-goyang pohonnya. Kok pohon kiye iki yo? Coba ngilang-ngilang. Kalian sedang mencari apa? Kalian sedang mengejar apa? Surupan apa Mas? Suropok. Surupan, Bah. Jangan mengejar bayangan. Justru seharusnya bayanganlah yang mengejar kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Di antara kalian, siapa yang bernama Ganang? Saya. Nih. Kamu yang bernama Ganang. Ya. Duduklah. Ya apa sih perintah itu? Dah, lah. Wis tua apa, Mas? Mas. Wujudnya tua apa? Gimana, Mbah? Perang-perang segun kita nu biasanya kok bisa menaklukkan agar perang-perang segun kita. Ada yang Loh, kualat gue baca. sebenarnya saya datang kemari ini untuk meminta maaf kepadamu. Minta maaf. Ya, Salahnya apa? memang kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Namun saya sudah membuat dosa besar terhadapmu. Pas ya. Ketemu burung jadi ngambura. Pagi yuk. Saya sudah membuat dosa besar terhadapmu Oke, Mbak. Anu ini masih pagi, Mbak. dengan mengambil barang yang berharga milikmu. Maling, Pak. Maling tua-tua jadi maling. Kami belum sarapan. Di mana-mana yang namanya maling itu nggak ada yang ngaku. Ya orang ngaku. Tetapi sebenarnya saya tidak sepenuhnya bersalah. Ini Kesalahan juga ada pada Pak Tua itu. Aduh, Mbah Punten Ayong arep Bali dan kayaknya semengoroli apa-apa malah ketemu Rika. Kenapa dari awal dulu dia tidak menceritakannya terhadapku? sabar deh. Pak Tua itu tertipu dengan mukaku. lucu. Orang guyu kok. Memang ya,
muka dan penampilan bisa menipu siapa saja. Tetapi sudahlah, memang itu sudah menjadi rumus dunia. Siapapun hanya melihat dari muka dan penampilannya saja. Lalu bagaimana dengan mereka yang beriman, menyembah Tuhan yang tidak pernah mereka lihat wujud dan rupanya? Kata Yes, tinggalnya kemana? jenengan ngambil barang apa sih, maksudnya jenengan siapa? Perkenalkan dulu harusnya biar tahu. Saya nggak bingung itu loh, Tuan, Mbah. Ya. Saya meminta maaf sudah membuat kalian bingung. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kinawawi. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Kinawi. Ya, saya datang kemari untuk meminta. Siapa maninggal? Assalamualaikum, Syekh. Esuk kan kayu. Mohon barokahnya, Syekh. Kami meminta barokahnya darimu, Syekh. Benar, Syekh. Habis kok ini yuk. Kau pagi-pagi Udah ngerti Leo. membuat saya ini tertawa. Kami tidak sengaja bertemu denganmu, Syekh. Dengarkan. Baik-baik, Syekh. Saya tidak bisa memberi barokah terhadap kalian. Yang bisa memberi barokah terhadap makhluk seperti kalian hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saya. Tapi bukan saya. Sudah, jangan meminta hal yang tidak bisa saya berikan terhadap kalian. Itu bukan wewenang saya. Ya, kalian meminta barokah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Dia adalah sang pemberi kehidupan dan sang maha segalanya. Sudahlah, baik, kembalilah. Terima kasih banyak. Kami pamit. Assalamualaikum. Sudah. Saya sedang berbicara dengan anak muda ini. Baik. Siapa itu, Syekh? Mereka sama seperti Pak Tua itu, yang tertipu dengan penampilanku yang seperti ini. Jadi seperti ini manusia. Saya meminta maaf karena saya sudah mengambil barang yang sangat berharga dari dirimu. Apa tuh masalah sing ilang apa Rika? Nanti tas sana pura Mas, bukan dimoti apa? Beberapa pekan yang lalu saya diperintahkan oleh sesosok makhluk.
Saya diperintahkan untuk mencari sebuah tinta pena. Pulpen. Monggo, Relvin, Mbah. Nolong gulung tidak. Syukur udah siji dasare gue. Ya, saya diperintahkan oleh sesosok makhluk untuk mencari sebuah tinta pena untuk kepentingan beliau. Tinta pena itu sangat berharga untuk beliau. Dan saya disuruh untuk mencari tinta yang terbaik di seluruh dunia ini. Dan ketemu nyuri di rumah Mas Danang berarti kemarin tidak. itu nyatetin itu alamat mungkin Mas. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung bergegas untuk menjalankan tugas itu dari beliau. Tinggal lima berapa Mas? Dan saya tidak sendiri untuk mencari tinta yang sangat dicari oleh beliau. Saya meminta bantuan terhadap sahabat-sahabatku. Saya memerintahkan sahabat-sahabatku untuk mencari bahan tinta yang akan digunakan oleh beliau ke seluruh penjuru dunia. Dan singkat cerita, kawanku mengabarkan bahwasanya di suatu tempat dia itu menemukan bahan tinta yang sangat baik, bahkan itu yang terbaik di atas yang terbaik. Dari bekal informasi yang diberikan oleh kawanku. Kemarin kau Dari bekal informasi yang saya dapatkan dari kawanku, saya langsung bergegas. Ya ampun. Saya langsung bergegas untuk memeriksa apakah benar itu adalah bahan yang terbaik untuk membuat tinta yang diperlukan oleh beliau. Saya datang ke tempat itu. Saya melihat ternyata bahan yang akan digunakan untuk membuat tinta yang diperlukan oleh beliau adalah sebuah buah. Jadi pena darah ujar gue judul lagu. Buah-buah. Lalu saya mencari siapa pemilik dari buah itu. Saya ke sana kemari, saya menanyakan kepada makhluk-makhluk di sekitar situ. Lalu saya mengetahui bahwasanya buah itu tumbuh di tanah seorang pak tua. Ya. Saya datang ke tanah itu dengan berpenampilan yang sangat lusuh dan tidak karu-karuan. Saya sedikit membohongi dia. Dosa gue, arane. Saya datang kepada dia dan mengatakan dengan nada yang sedikit gemetar, "Pak Tua, Pak Tua, apakah saya boleh meminta sedikit buah yang ada di tanahmu itu? Saya sangat lapar. Saya sangat lapar, Pak Tua. Padahal saya baru makan." Romboni gue. Pak Tua itu pun melihat saya dengan seksama
dari atas sampai ke bawah. Dan Pak Tua itu memberikan jawaban, namun seperti ada yang membuat dia seperti ragu-ragu. Silakan Tuan, ambil saja, tetapi jangan semuanya. Di dalam hati saya berhasil untuk mencari bahan tinta yang diperlukan oleh beliau. Lalu saya memetik buah itu sebanyak 3 buah. Di pohon itu ada 5 buah, namun saya membawanya 3. Saya memetik lalu saya kembali kepada Pak Tua itu. Pak Tua, terima kasih sudah memberikan buah ini kepada saya. Sama-sama, Tuan. Pak Tua itu menjawab seperti itu. Buah itu buah delima merah. Oh ya. Ya, buah delima merah. Saya sudah diceritain sama ayah saya itu. Iya. Pak Tua itu Bapakku. Sahir. Ngomong nggak Lalu mau. Saya mencari tahu lagi sebenarnya siapa Pak Tua itu. Kenapa dia bisa memiliki buah yang sangat diperlukan oleh beliau untuk membuat tinta. Saya menemukan sebuah kebenaran bahwasanya buah itu bukan miliknya, namun milik seorang anak muda yang bernama Ganan. Maka dari itu saya datang kemari untuk meminta maaf. Walah. Namun setelah saya memberikan bahan tinta yang diperlukan oleh beliau, saya berpikir dunia ini sangat sempit manusia. Kenapa sih? Buah delima merah yang saya cari untuk digunakan menjadi tinta yang diperlukan oleh beliau, ternyata itu kembali lagi terhadapnya. Sungguh luar biasa. Maksudnya beliau itu Sri Maharaja. Ya, kau sudah mengetahuinya. Maka dari itu saya datang kepadamu untuk meminta maaf. Sebenarnya yang saya herankan, kau mendapatkan buah delima merah itu dari mana? Alah, kau bersudi untuk menceritakan kau mendapatkan itu dari mana? Sebenarnya jika saya harus bercerita mungkin amat panjang dan amat menyedihkan bagiku. Amat itu. Namun jika panjenengan mau tahu secara singkatnya mungkin saya bisa. 1 tahun yang lalu ada sebuah tempat belajar agama atau mungkin bahasanya itu pesantren. Pesantren Al-Muzammil. Pesantren Al-Muzammil. Di dalam pesantren itu sangat luar biasa muridnya, sangat banyak santri-santrinya, dan di dalam pesantren tempat belajar itu ada 5 pengasuh, tokoh-tokoh besarnya, kiai-kiai abah-abahnya.
Singkat cerita, didatangi sebuah ujian, yaitu didatangi Menang gelegas. Masih pura. Ceritaan itu. Ya, lalu. lah. Disitulah kehancuran dari pesantren itu. Mereka saling tikam menikam, mereka saling benar-benar lupa dari akidah, serta mereka itu saling membunuh satu dengan yang lainnya. Tuh, ngeri lah. Namun ada salah satu kiai, beliau bernama almarhum Syekh Ambiah Basri. Beliau satu-satunya yang tidak terkena hasut dari Kiai Pardeso, namun beliau juga yang pertama menyerahkan diri agar terkena hukuman penggal, agar teman-temannya sudah mencukupi, tidak ada perdebatan lagi. Betul. Namun ya namanya sebuah keburukan mau disimpan seperti apapun juga lama-lama akan tersiur. Hari-hari akhir sebelum beliau terkena hukuman penggal, beliau itu sering datang menemuiku. Banyak bercerita tentang pengalaman, banyak petuah serta nasihat yang beliau berikan kepada saya. Sampai akhirnya malam terakhir sebelum beliau mau dihukum penggal, beliau datang menemuiku dan memberikan sebuah biji, 99 biji dari buah merah, delima merah. Beliau tidak menjelaskan apapun terhadap saya. Beliau hanya mengucapkan, tanamlah, siapa tahu kelak bermanfaat buatmu. Manusiawi, saya berpikir secara manusiawi, apakah bermanfaat bagiku itu nanti ujung-ujungnya akan membuat saya kaya raya, atau mungkin nanti buah dari pohon itu menjadi uang Mahal. atau mungkin buah itu dalamnya emas. Ini yang pikiran liar itu selalu hadir, namun beliau tidak menyarankan saya untuk berpikir itu. Beliau hanya mengucapkan, tanamlah, rawatlah, nanti kamu tahu jawabannya sendiri. Pagi hari ini saya menemukan jawaban itu. Pagi hari ini juga saya menemukan jawaban itu. Luar biasa sekali. Ya, ternyata apa yang telah dititipkan oleh beliau Syekh Kiai Ambiah Basri, mungkin ini adalah finish dari amanah yang pernah beliau berikan kepada saya. Sungguh luar biasa sekali. Takdir kehidupanmu seperti sudah ditata sedemikian rupa. Dan saya yakin sekali ini tidaklah kebetulan. Semua sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa, hingga pada akhirnya kau tahu alasan dari Kiai Ambiah Basri yang kau sebutkan itu memberikan 99 biji delima merah terhadapmu. Dan kau juga sangat beruntung. Kau bisa menyimpan uang dari Baginda Sri Maharaja. Dan sangat kebetulan sekali. Dan saya yakin itu adalah sebuah takdir. Tinta yang digunakan oleh Tuan Sri Maharaja adalah tinta yang dihasilkan dari buah yang kau tanam. Itulah
yang membuat saya merinding berkali-kali. Dunia ini sangat sempit manusia. Ternyata pesan beliau almarhum sekarang sudah terbukti. Tanamlah, kasih sayangilah, rawatlah. Ya. Walaupun kau tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Jujur, Pak Tua yang kau sebut itu adalah bapak saya. Saya tidak ahli dalam dunia pertanaman. Daripada tanaman delima merah itu mati, saya titipkan ke bapak saya. Bapak saya memberikan kepadamu juga sudah bercerita kepadaku. Tuan, saya benar-benar tidak tega. Ada kakek-kakek meminta buah ini, sedangkan dia mengatakan kelaparan. Ada 5, diambil 3, tinggal 2. Ya, Itu pun saya mau makan, benar-benar tidak, rencana tidak mau saya makan. Saya mau bijinya saya ambil lagi dan saya mau tanam lagi. luar biasa. Di pagi hari saya ditunjukkan kehidupan yang sudah sangat tertata, kehidupan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Gusti Allah. Nah, seperti ini, kinawi. Saya kan tidak pernah tahu makna dibalik yang mungkin tinta itu sebenarnya apa menurut panjenengan? Jenengan yang menemukan tintanya soalnya. Bisa. Malah geges tenan Pak uyune. Jangan kau tanyakan. Jangan kau tanyakan apa manfaat ataupun kegunaan dari tinta ataupun uang yang diberikan oleh si Maharaja terhadap. Kau cukup menyimpannya saja. Semakin kau tidak banyak bertanya tentang uang dan tinta itu, semakin cepat manfaat itu akan datang terhadapmu. Berarti disimpan saja intinya. Disimpan saja. Kau sangat beruntung mendapatkannya. Saya yang tidak mendapatkannya, padahal saya yang mencarikan tinta untuk beliau. Ya kalau jenengan mau ya nanti datang ke rumah saya. Tidak usah. Saya sudah tidak ditakdirkan untuk menyimpan hal itu, dan saya pun tidak memerlukan. Yang jelas, saya meminta maaf. Tidak apa-apa lah. Saya sudah mengambil barang milikmu yang mungkin sangat berharga. Ya itu juga diberikan kepadaku lagi. Iya. Balik nani. Itu yang namanya balik gondok. Masalahnya bapaknya Mas Ganang siapa? Tadi katakan tidak sepenuhnya tuh apa? Ya, dia tidak menceritakan yang sebenarnya, bahwasanya dia hanya merawat, tetapi tidak menceritakan sebenarnya dia bukan pemilik aslinya. Nah, ya kan Saya tanya, lebih berhak yang mana? Saya cuma nitip, tanahnya punya bapak saya. Saya rasa lebih berhak, namun di situ mungkin amanahnya. Ya, lebih berhak dirimu. Lebih berhak dirimu. Tanya hanya sekedar tanah. Kalau tidak ditanami apa-apa, ya tidak ada apa-apa, hanya rumput liar saja. Nah, kalau buah delima nggak ada tanahnya, ya mau apa ya jadi.
kau bisa tanam di tempat lain, walaupun memang kau tadi mengatakan kau tidak ahli dalam pertanian. Tapi yang jelas, saya